kalau misalnya ada tanya gitu, apa sih langkah awal biar kakinya betul-betul bisa melangkah gitu. Yang bisa kakak saranin memang betul-betul tumbuhin niat yang betul-betul full, jangan setengah. Jadi ibaratnya ada 100%, itu niatnya memang 100%, jangan ada 99,99,99, jangan. Jadi emang kumpulin dulu apa ya namanya, power of the business. Nah, caranya adalah yang pertama, kalau di diri kakak gitu, karena perempuan ini sebenarnya kurang lebih sama gitu, buat list, buat apa-apa aja yang menjadi impian. Jadi jangan mau mengkerdilkan impian gitu, jangan berpikir belum jalan aja udah berpikir nggak bisa gitu, itu salah. Jadi buat impian gitu, yang pertama impian adik apa gitu. Kalau kakak mungkin yang paling utama adalah ingin membahagiakan orang tua. Nah kalau konteksnya membahagiakan orang tua kan itu umum gitu, secara global gitu kan, itu semuanya kayaknya udah terangkum kayak gitu. Nah itu dulu yang menjadi patokan. Tapi adik bisa listkan gitu, maksud dari membahagiakan orang tua ini apa. Mungkin pergi umroh bersama, atau bebas finansial dalam arti kata mungkin kebutuhan pokok. Adek udah bisa menafkahi orang tua, bukan orang tua memang yang ingin meminta gitu, tapi itu tadi mental kepuasan kita dulu, karena juga secara agama rezeki itu tidak akan berkurang kalau kita membahagiakan kedua orang tua, bahkan akan kembali 10 kali lipat dari apa yang kita berikan kepada orang tua. Itu mindset yang betul-betul harus ditanamkan gitu. Terus yang kedua itu jangan banyak berpikir lagi gitu. Ketika udah betul-betul udah full 100%, jangan mau untuk mundur ke belakang. Ya, terus yang ketiga itu jangan berada di lingkungan yang dikatakan tidak membangun. Dalam artian kata, hadirlah atau carilah orang-orang yang betul dia sevisi semisi gitu, walaupun beda yang dikerjakan gitu. Misalnya sekarang kan teman-teman kita kan ada yang kayak digital printing, fotografer, pelukis, terus wira swasta atau yang lainnya gitu. Nah insya Allah kalau itu udah dijalankan, apapun kendalanya pasti bisa dihadapin kayak gitu. Dan jangan berpikir itu tidak bisa gitu kan, karena kita tuh punya Allah gitu loh, minta aja ke Allah. Kalau kita udah yakin sama Allah tuh bakal ngabulin. Tapi kita harus berpikir ulang nih, aduh aku udah minta nih sama Allah, tapi kenapa ya kok nggak dikasih. Masih ada yang salah di dalam diri kita. Terus juga yang paling penting adalah ibadah. Kalau kita ingin menjadi orang sukses ini dalam konteks artian kata kan sebenarnya berdaya ya. Kita mampu secara finansial, secara waktu, secara hati juga kita plong gitu. Beda dengan jiwa-jiwa karyawan, jiwa-jiwa pekerja beda kayak gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya adik udah ada niat betul-betul menjadi seorang businesswoman gitu, cemplung aja gitu, jangan takut lagi, apalagi bisa dikatakan udah di usia 20-an kayak gitu. Itu betul-betul usia yang memang kalau dikatakan matang itu belum full ya gitu kan, karena memang masih ada jiwa untuk dia anak-anaknya itu, masih ada main-mainnya. Tapi itu tadi, kita bisa dewasa ketika kita berkecimpung dengan orang-orang yang juga sepemikiran gitu. Jadi carilah orang-orang yang sevisi gitu. Dan di kondisi Farida ibaratnya, dalam kondisi Farida harus menyelesaikan kuliah secepat mungkin, dan Farida juga berada di karyawan di klinik gitu kan, praktis, dan Farida juga pengen ngebuka kancah baru, ibaratnya peluang baru gitu, pengen berbisnis tadi. Menurut kakak manajemen waktu yang seperti apa yang bisa Farida terapkan? Kalau berbicara dari manajemen waktu ya, itu sebenarnya yang punya kebijakan sendiri adalah diri kita sendiri ya gitu. Cuman yang paling penting dari hal yang sekarang yang Farida lakukan itu adalah lebih ke mindset. Jadi buka mindset,
berpikirlah semua itu bisa, tapi tidak, dalam kata tidak meraup semuanya itu ini dikerjakan, tapi hasilnya nihil. Biarlah yang dikerjakan itu cukup satu tapi termanage dengan baik. Nah, gimana sih kalau untuk dari segi pengelolaan waktunya, itu manajemen waktunya? Nah, itu tadi kalau kita sadar kita ingin menjadi orang yang sukses, karena untuk menjadi sukses itu tidak, yang kadang tadi tidak segampang melekatkan telapak tangan gitu, karena memang tantangannya dari waktu ke waktu itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Tapi ketika kita udah mencapai puncak, kita udah pengalaman itu udah selesai gitu loh. Nah, jadi dari manajemen waktunya yang paling penting adalah kita mengerti apa yang akan kita lakukan. Kalau sekiranya itu baik dan cocok untuk diri kita, itu kerjakan, itu diambil. Tapi kalau misalnya itu tidak baik dan itu tidak tepat, ya itu jangan dikerjakan gitu. Ya contohnya mungkin ya umur 20-an itu kan masih ada yang namanya apa sih, pergi hemat bareng kayak gitu, atau atau duduk nongkrong kopi gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Nah, yang kita pikirkan kalau kita memang betul-betul ingin menjadi seseorang yang berkualitas, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang menunjang gitu. Boleh kita ngopi, boleh kita nongkrong, boleh kita bertemu dengan teman-teman, tapi yang kita bahas adalah tentang bisnis. Karena apa? Kita sudah berniat, kaki kita udah melangkah di dunia bisnis. Jadi gimana kita bisa mempengaruhi orang-orang itu untuk juga mereka, kalau mereka sekiranya mereka itu dalam arti kata tidak punya energi yang membangun, kita yang mensuplai gitu. Tapi kalau sekiranya mereka setelah disuplai mereka tidak ada feedback, kita jangan tetap di situ. Kita cari yang betul-betul baru. Harus berani membuka pikiran, harus keluar dari dunia kita gitu. Sama ibaratnya kita sekarang lagi ada di pekan baru. Nah, kita harus berani mendobrak jendela di pekan baru. Kita pelajari mungkin tentang daerah 50, daerah Sukajadi, daerah Mangkoyan, daerah Tanah, daerah Rumbai, dan seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kita buka yang ada bilang tadi kan gimana secara mendobrak kancahnya itu, sedangkan kita pingin betul-betul jadi pengusaha kayak gitu. Ya itu tadi, bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang yang positif gitu. Insya Allah kalau udah tapi memang nggak bisa langsung semuanya gitu ya, nggak bisa langsung setiap kamu kayak ini langsung iya langsung action gitu. Action boleh, tapi step by step. Semua itu butuh yang namanya proses. Terus ini Kak, soal dalam bisnis itu otomatis kita mau mulai itu kita butuh relasi, butuh arah kita mau kemana, dapat dari mana, biar ibaratnya ya dengan kondisi kayak gini berarti teman-teman kita itu aja ya kan, bukan orang-orang pejabat, bukan orang-orang penting gitu. Gimana cara kakak untuk menghadapi ibaratnya atau mencari relasi-relasi dalam berbisnis itu? Jadi biar intinya tuh biar banyak teman ya. Karena kalau kita banyak teman kita bisa mudah kita dalam memperkenalkan. Ya kalau misalnya untuk dari relasi gitu ya, yang pertama memang kita mencari satu orang yang itu betul-betul dia udah bisa kita jadikan acuan contoh gitu. Misalnya gitu, kalau kakak di bisnis itu kenalannya sama Pak Ipu Santosa. Nah Pak Ipu Santosa ini adalah motivator seluruh dunia gitu, dan dia juga pendiri TK Khalifah. Dan di dunia bisnis dia juga udah dikenal bagus dalam manajemen sistemnya, dari segi profit, dari segi manajemen waktu, dari segi sedekah, dari segi spiritualnya gitu, bahkan dari segi emosionalnya gitu. Jadi ibaratnya EQ, IQ, dan SQ-nya udah seimbang gitu. Nah, bertolak dari satu orang itu, nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang selevel gitu loh. Dalam arti kata selevel ini adalah sefrekuensi. Di situ dia juga paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iko gitu kan. Jadi cari satu orang yang betul-betul menurut Ade itu bisa menjadi acuan gitu loh. Karena dari acuan itu kita bakal memiliki relasi. Nah, kalau kakak kenal sama sosok Pak Iko Santosa, beliau ternyata seluruh Indonesia udah ada yang mengenal beliau, otomatis itu akan kita dipertemukan dengan orang yang kenal dengan beliau gitu, yang sama-sama dia ingin bisnis dan ingin belajar bisnis dan ingin
semua itu lillahi ta'ala, berkah berlimpah kayak gitu apanya kan. Dan dari situ kita menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Nah dari orang-orang lingkungan kecil itu nanti bakal face to face personal akan dengan sendirinya akan menyebar gitu loh. Jadi juga jangan terlalu berpikir yang terlalu jauh gitu, gimana sih bisa bangun relasi, gimana sih, kan teman-teman aku cuma 1, 2, 3, cuma 5 cuma kuliah, teman Tasir, teman Miko gitu kan. Jangan mengkerdilkan ini mindset, jadi up gitu loh. Tapi ketika itu wajar gitu, kita juga manusia gitu kan yang punya keterbatasan pikiran gitu. Jangan berpikir yang situ aja. Ketika kita udah merasa low gitu dan udah banyak reasonnya, kita harus bangkit gitu loh. Harus ada yang membuat kita tuh bangun gitu loh. Aduh, tapi nggak bisa, aku juga harus sukses kayak gitu. Aku ingin membagikan kedua orang tua aku, masih ada gitu. Nah itu yang membuat kita bakal fight lagi. Dan jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya cari satu orang yang betul-betul menurut adek itu bisa menjadi panutan gitu, bisa menjadi jembatan adek bertemu orang-orang yang hebat. So what else? Dari kakak sendiri deh, apa sih rintangan terbesar dalam berbisnis dan apa kesenangan tersendiri dalam berbisnis? Kalau ini kita rintangan dulu lah ya. Kalau rintangan itu sebenarnya ya ketika kita mengalami kerugian gitu. Ketika kita mengalami kerugian itu kita benar-benar yang namanya tuh down, karena tidak sesuai dengan apa yang kita ingin capai gitu, tidak sesuai apa yang udah kita targetkan. Tapi itu lagi, kalau kita sudah mengalami kerugian, karena kakak itu pernah waktu 2016 kalau nggak salah itu ada pesanan baju sekitar 300 pieces lah untuk suatu yayasan, tiba-tiba udah DP 5 jutaan. Nah itu sekitar berapa ya, kemarin itu hampirlah 30 atau 40 jutaan. Dan itu di situ betul-betul titik terlemah ya kita kan manusia gitu kan. Jadi pokoknya kakak mengat di situ tuh tiba-tiba ada kesalahan dalam produksi gitu, jadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan mereka tidak terima. Dan kita tidak, dan karena kita sadar kita orang berkualitas, kita tidak mau memaksa, karena kita ada nama baik yang harus kita jaga. Nah itu juga penting ya teman-teman, nama baik itu sangat penting karena itu adalah personal branding kita, siapa kita gitu. Misalnya kita buat ini namanya produk M gitu ya, produk M itu memang produk kita. Kalau kita produksinya tidak bagus, tidak sesuai dengan hasil, kita berikan itu ke customer tuh tidak akan ada untuk repeat order namanya, tidak ada pemesanan ulang kayak gitu. Nah biarlah kita mengalami kerugian, tapi nama baik kita tidak hancur. Jadi kita cuma hanya menjelaskan, oh maaf ternyata, tapi kita jelaskan dengan ini ya, dengan apa adanya gitu mah. Tergantung mereka, apakah mereka masih menunggu untuk produksi yang baru atau mereka kan gitu kita balikan uangnya. Karena dalam segi manajemen yang salah adalah kita gitu. Tapi itu tadilah yang namanya tantangan ya, yang ditanya itulah titik terberat itu waktu masih kelas, itu masih kuliah kalau nggak salah. Nah, udah mengalami kerugian puluhan juta. Dan situ juga karena kakak tipikalnya memang mungkin dididik sama ayah kakak menjadi seorang wanita yang kuat lah misalnya gitu. Jadi nggak menyebarluaskan, nggak bilang gitu loh. Cukup betul-betul itu evaluasi diri gitu. Kita harus mawas diri juga gitu. Sadar kalau itu memang betul kesalahan kita. Jadi dari kesalahan kita bisa introspeksi dan memperbaiki. Tapi terus apa keduanya? Kesenangan. Kalau kesenangan ya teman-teman, kalau ditanya kesenangan itu sangat banyak kayak gitu, sangat banyak. Yang pertama adalah kita bebas finansial, kita bisa lakukan apa yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita ingin pergi makan sama orang tua, karena kan membahagiakan orang tua kan termasuk ibadah. Itu juga yang enaknya dari usaha gitu atau dari bisnis. Ketika kita ingin pergi makan, kita ada uang, insya Allah itu tuh memang pasti ada. Yang kedua, bebas waktu.
kita tidak ada terikat sama sekali sama kita tidak terikat waktu sama siapapun gitu. Beda sama pekerja atau kantoran yang pergi pagi pulang sore atau malam gitu, atau ada deadline yang dikerjakan, udah pulang nih, udah jamnya istirahat seharusnya tapi masih itu ada aja yang dikerjakan. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan ya teman-teman kalau semua orang itu harus menjadi pebisnis gitu. Cuman kalau orang yang udah ada niat menjadi seorang pengusaha, menjadi pebisnis, menjadi pedagang, ayo kita diskusi gitu, karena kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas, dan bahkan bukan kita yang bekerja untuk orang, tapi orang yang bekerja untuk kita. Jadi kalau bahasa kaminya gitu ya di komunitas pebisnis itu ada yang namanya yang namanya kalau misalnya kita udah berpikir kita menjadi orang yang sukses, kita ingin mensukseskan orang. Kalau kita cakupannya kita orang Indonesia, kenapa kita nggak berpikir kita mempekerjakan orang di luar negeri gitu? Jadi yang belajar bahasa yang bahasa negara itu bukan kita yang mempelajari bahasa Inggris atau mempelajari bahasa apa sih namanya Malaysia atau seperti apa, tapi mereka yang mempelajari bahasa kita. Jadi nggak ada yang namanya TKI gitu ya, tenaga kerja Indonesia. Yang adanya mungkin TKM, tenaga kerja TKA gitu, tenaga kerja Amerika, TKC, tenaga kerja Cina gitu. Why not gitu loh? Nah itu dia pemikiran-pemikiran itu. Nah, itu yang menjadikan kakak juga fake gitu loh. Karena kakak juga tahu gitu untuk menjadi seorang karyawan tuh tidak nilai plusnya tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau bagi Mila ya gitu, nilai plus itu sama sekali nggak ada. Dari segi waktu terikat, dari segi kerjaan itu berat, dari segi salary juga itu pas-pasan, ibaratnya cukup udah ada pos-posnya. Jadi kita nggak bisa untuk bermimpi terlalu tinggi, kita nggak bisa menggapai impian, sedangkan kita tuh masing-masing orang punya impian kita gitu. Itu tadi kayak dulu kalau misalnya kerja gitu kan, kita nggak berpikir untuk pergi, bisa traveling dengan keluarga, bisa pergi umroh, bisa punya kendaraan yang kita beli cash gitu. Kenapa? Yang kita pikirkan tuh cuma deadline, dan besok tuh kerjaan apa. Nah itu udah di step-stepin gitu itu. Dan alhamdulillah semenjak betul-betul fake di bisnis, kakak udah berani menggantungkan impian gitu, dan percaya bahwa kalau kita emang berniat serius, innamal a'malu binniyat, apapun yang kita inginkan tuh bakal dikasih Allah, tapi asal tahu aja caranya gimana. Terbiasa ya, yang benar-benar butuh niat yang kuat, cari seseorang yang benar-benar bisa ngokohin kita, sharing, discuss gitu terus. Karena ibaratnya kita nggak bisa berdiri sendiri ya kak, kalau bisa hebat apapun nggak bisa, kita butuh bantuan orang lain. Karena juga pengalaman kakak dulu yang namanya kakak merasa kakak tuh bisa melakukan apapun gitu, ternyata seiring waktu berjalan mendewasakan diri gitu kan, kita tuh memang tidak bisa hidup orang lain gitu. Dan disitulah kita akan bertemu dengan orang yang banyak, disitulah kita akan bisa membangun lingkungan dan link ataupun relasi gitu. Jadi memang harus open mind, harus mengosongkan gelas kita. Jadi kalau kita misalnya ketemu orang baru gitu kan, kita kosongin gelas kita, jangan pernah kita isi, karena kalau kita udah berisi gelas kita nggak akan, jadi saran akan diperhatikan, yang diberikan itu nggak akan bisa masuk gitu. Beda kalau kita mengosongkan gelas, apapun yang orang sampaikan kita serap, tapi nanti setelah selesai kita ambil yang mana, kita filter yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus. Kalau yang bagus kita ambil, kalau yang nggak bagus ya kita tinggalkan. Intinya memang lebih ke strong boy lagi. Satu lagi kenapa kok bisa jadi pekerja gitu, kenapa harus jadi karyawan. Itu tadi berawal dari titik merasa itu tuh berat gitu, tantangan yang terberat tadinya. Berawal kakak dari ibaratnya gulung tikar lah kalau bahasa dagangnya gitu, gulung tikar. Jadi bisnis dulu tuh bisnis konveksi yang betul-betul itu dari yang di usia bagi kakak dulu ibaratnya tuh megang uang jutaan tuh udah besar gitu, apalagi ini dalam cakupan itu tuh udah puluhan, yang tiba-tiba kita tuh masih mahasiswa yang masih ada kebutuhan ini kebutuhan itu, terus bayar uang kuliah, dan itu tuh
ketika kita jatuh itu tuh betul-betul kayak aduh, itu betul-betul rasanya tuh Allah. Jadi nggak tahu gitu loh. Nah, yang bisa kita lakukan hanya itu ya, sadar bahwa apapun yang terjadi kita nggak bisa membalikan waktu. Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki dan evaluasi gitu. Dan alhamdulillahnya sejak tahun 2018 itu Kak udah sadar gitu, yang betul-betul berjuang untuk gimana bisa bangkit lagi. Karena dari 2017 itu Kakak mengalami kerugian di 2016, terus kita lihat ya Kakak mulai lah yang 35 juta itu udah besar kali bagi Kakak gitu, yang aturannya segitu. Akhirnya Kakak yang mengganti, Kakak yang menutupin karena uang itu kan udah harus dibalikkan lagi ke pemiliknya. Nah dari situ itu menjadikan pelajaran yang betul-betul berharga kali, cambuk sekali kayak gitu. Itu mungkin juga yang menjadikan kita kuat gitu. Akhirnya di situ Kakak menjadi karyawan, dan alhamdulillah juga kalau dari segi ilmu gitu, karena juga udah basicnya memang dari pesantren, terus kuliahnya juga di bagian komunikasi. Jadi cari kerja itu bukan Kakak yang cari kerja, tapi lebih ke orang yang menawarkan. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi karyawan kerja itu sebenarnya kalau jadi wanita karir itu Kakak bisa gitu, cuma Kakak memilih untuk menjadi wanita karir. Yang Kakak pikirkan kenapa Kakak nggak mau jadi wanita karir? Karena yang Kakak pikirkan adalah yang pertama, kita adalah perempuan, kita akan menjadi seorang istri, kita akan menjadi seorang ibu dari anak-anak. Itu yang betul-betul yang Kakak pikirkan. Terus orang tua semakin berjalannya waktu itu semakin menua. Nah, terus itu timbul pemikiran-pemikiran baru lagi. Nah, jadi memang kita jalani itu adalah sebuah proses. Kita nggak bisa menafikan kalau proses itu nggak bisa kita lewati. Mau nggak mau kita harus melewati proses. Kalau kita nggak melewati proses, kita nggak akan sampai pada tujuan. Itulah yang disebut dengan yang betul yang kita tuju itu sebenarnya bukan hasil proses. Kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya kita dari situ sih tercetusnya betul-betul ingin menjadi pengusaha atau bisnis woman gitu tepatnya, dan bisa bermanfaat. Jadi ketika nanti kita menikah, untuk perempuan gitu ya, ketika kita menikah kita bisa melayani suami dengan baik, itu kan pahala ya teman-teman ya. Terus kita punya anak, kita bisa betul-betul menjadi tempat dan guru terbaik mengajarkan dia, karena anak itu adalah titipan dari Allah, itu adalah anugerah gitu yang harus kita jaga dengan baik. Terus kita juga bisa berbakti dengan orang tua tanpa memikirkan hal-hal yang menuntut kita. Yang kita pikirkan hanya kesehatan orang tua, yang kita pikirkan hanya membahagiakan orang tua, yang kita pikirkan hanya berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya dari segi suami senang, anak kita bahagia, orang tua mendukung, insya Allah rezeki itu bakal datang, percayalah. Dan kita sama orang tua itu jangan pelit sedikit pun. Percayalah bahwa semakin kita memberikan orang tua kepuasan, memberikan kebahagiaan, baik itu finansial, baik itu komunikasi yang tepat, itu rezeki itu seperti air yang mengalir, seperti air terjun yang mengalir bahkan. Alhamdulillah kalau udah merasakan tahap itu. Oke, semuanya udah dibahas dari awal, dari niat, sampai strategi, sampai tantangan terbesar, terus gimana bisnis. Jadi boleh kasih closing statement buat kami para calon-calon pengusaha muda. Pesan Kakak cuma satu gitu. Jadilah orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Singkat, jelas, enak banget. Sip ya, sip. Oke, buat teman-teman semua yang katanya para mahasiswa atau kalangan milenial 4.0, guys, kita punya masa depan. Sukses adalah mampu membuat pikiran-pikiran itu tidak stagnan di situ-situ aja. Maka lihat teman-teman itu seperti apa, teman-teman di sekitar kita itu seperti apa. Ketika kita berteman dengan orang penjual parfum, maka kita akan tercium bau parfum. Ketika kita berteman dengan para pengusaha, maka kita berkeinginan untuk menjadi pengusaha selagi masih muda.
karena salah satu poin terbesar yang kita miliki ini, ibaratnya kita ini masih muda, kita masih punya semangat yang luar biasa. Jadi untuk menjadi pengusaha ataupun teman-teman mau menjadi karyawan, no problem, ikuti semua alurnya. Sepenting bermanfaat untuk sesama. Karena sukses itu adalah bukan hanya materi. Sukses di bidang akademis itu sukses. Sukses di bidang ekonomi itu juga sukses. Sukses di bidang intelijensi itu ya sukses. Sukses di bidang agama itu juga sukses. Tapi tergantung targetnya tadi. Ketika kita mampu mencapai target tersebut, maka kita sukses pada tempatnya. Oke guys, mungkin untuk discuss sore ini cukup sekian. Next kita bakalan sharing bareng Kamila lagi tentang hal-hal yang baru dan yang pastinya tentang hal-hal yang luar biasa. Oke, ditunggu ya video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.